Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Berkisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang menyentuh hati. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tersiar kabar yang mengejutkan dan menggetarkan hati banyak warga. Pak Kades yang dikenal bijak dan soleh, tiba-tiba menikahi seorang janda tua yang hidup sebatang kara, dan menjadikannya istri ketiga. Bukan karena nafsu, bukan karena harta, melainkan karena satu alasan sederhana, belas kasih. Saya cuma gak tega lihat Buminah hidup sendiri tanpa siapa-siapa, ucap beliau dengan mata berkaca-kaca. Kisah ini bukan soal cinta biasa, ini tentang kemanusiaan, ketulusan, dan keikhlasan hati. Simak kisah selengkapnya hingga akhir, dan bersiaplah untuk tersentuh. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa asri yang dikelilingi oleh persawahan hijau dan pegunungan di kejauhan, terdapat sosok pemimpin yang sangat dihormati oleh warganya. Namanya Pak Haryo, seorang kepala desa berusia 52 tahun yang terkenal dengan sikap adil dan hatinya yang lembut. Sudah hampir 2 dekade ia memimpin desa Karangjati, sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang masyarakatnya masih hidup dalam nuansa kearifan lokal dan kebersamaan. Suatu pagi, ketika Pak Haryo tengah berjalan kaki menuju balai desa seperti biasanya, ia melewati pasar tradisional yang mulai sepi karena hari sudah menjelang siang. Di antara tumpukan sisa sayur dan buah yang tercecer, matanya menangkap sosok seorang perempuan tua yang sedang membungkuk, memilah sayuran layu yang dibuang pedagang. Pak Haryo menghentikan langkahnya. Napasnya tercekat. Astagfirullah. Itu kan Buminah, gumamnya lirih. Buminah adalah janda tua berusia 68 tahun yang sudah lama hidup seorang diri di pinggiran desa. Sejak ditinggal wafat suaminya 12 tahun lalu, ia nyaris tak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Tak ada anak, tak ada kerabat yang menengok. Tubuhnya mulai membungkuk, rambutnya hampir seluruhnya putih, dan kulitnya keriput dimakan waktu. Melihat Buminah memungut sisa-sisa bahan makanan dari tanah, hati Pak Haryo teriris. Apa beliau nggak makan sejak kemarin? Pikirnya. Ia segera menghampiri dengan langkah cepat. Pak Haryo mendekati Buminah dengan raut wajah yang sulit disembunyikan, antara khawatir dan iba. Ia berdiri tepat di hadapan nenek tua itu, yang tampak tersentak malu begitu menyadari ada yang memperhatikannya. Buminah, kenapa panjenengan ngambilin sayuran kayak begini? Loh, kok nggak langsung bilang ke saya kalau butuh bantuan? Tanyanya lembut, nyaris seperti bisikan. Buminah mendongak perlahan. Matanya sembab, ada sisa air mata yang tertahan. Maaf, Pak Kades. Saya nggak mau ngerepotin. Saya masih kuat kok. Cuma, ya hari ini nggak ada uang sama sekali. Biasanya tetangga ngasih sisa nasi, tapi hari ini nggak ada. Jawabnya lirih sambil menghindari tatapan. Kalimat itu seperti palu menghantam dada Pak Haryo. Ia tahu betul bagaimana kondisi Buminah selama ini, tapi tak pernah menyangka akan seburuk ini. Seorang warga yang pernah aktif di kegiatan RT, dulu rajin menghadiri pengajian ibu-ibu, kini harus bertahan hidup dengan sisa makanan dari tanah. Bu, panjenengan itu warga saya. Jangan malu. Kalau ibu butuh apa-apa, langsung bilang ke saya. Ini tanggung jawab saya, ucap Pak Haryo sambil menggenggam bahu rapuh itu. Buminah hanya menunduk, mengangguk perlahan, sambil menyeka air matanya. Buminah, dalam kesendirian dan usianya yang senja, telah menjalani hidup yang sepi dan penuh penderitaan. Setelah kematian suaminya karena penyakit paru-paru bertahun lalu, ia masih sempat bertahan dengan menjual jajanan pasar kecil-kecilan di depan rumah. Namun, ketika anak satu-satunya, seorang pemuda yang baru saja merintis usaha bengkel, meninggal dunia karena kecelakaan motor, seluruh semangat hidup Buminah runtuh seketika. Sejak saat itu, rumah reotnya yang berdiri di tanah peninggalan almarhum suami menjadi tempat sunyi. Genteng bocor, dinding retak, dan tak jarang ia tidur berselimut tikar tipis saat malam. Kadang, tetangganya menyelipkan nasi bungkus di jendela. Tapi tidak setiap hari ada tangan yang peduli. Meski begitu, Buminah tidak pernah meminta-minta. Saya malu, Pak, ucapnya suatu ketika.
Dulu saya masih punya harga diri. Sekarang pun, walau saya susah, saya nggak mau jadi beban siapa-siapa. Kata-katanya itu kembali terngiang-ngiang di telinga Pak Haryo. Ia tahu, ada banyak janda tua di desanya. Tapi Bu Minah adalah contoh paling nyata dari bagaimana seseorang bisa benar-benar dilupakan oleh dunia. Malam harinya, Pak Haryo tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi wajah Bu Minah. Ia duduk di ruang tamu bersama kedua istrinya, Bu Sari dan Bu Lina, yang sudah lama hidup berdampingan dengan damai. Ia tak ingin menyembunyikan niatnya, meski ia tahu ini bukan keputusan ringan. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, ucapnya pelan sambil menatap kedua istrinya. Bu Sari menatapnya lekat-lekat, seperti bisa menebak bahwa apa yang akan dibicarakan bukan urusan biasa. Mas, kalau ini soal perempuan lain, ngomong aja terus terang. Kami bukan anak kecil. Pak Haryo menarik napas dalam. Saya ingin menikahi Bu Minah, katanya jujur. Suasana hening. Bu Lina mengangkat alisnya pelan, kaget tapi tidak marah. Bu Sari justru tersenyum simpul, meski matanya mulai berkaca-kaca. Saya sudah lihat gelagat Mas dari tadi. Tapi kalau itu demi menolong orang lain, saya rela. Saya ikhlas, asal Mas yakin ini niatnya benar. Bu Lina mengangguk pelan. Bu Minah itu baik. Saya juga kasihan lihat beliau. Tapi, Mas yakin ini bukan karena kasihan semata. Pak Haryo menggeleng mantap. Ini bukan karena kasihan. Ini karena saya ingin beliau punya tempat untuk pulang, punya keluarga, dan tidak mati sendirian. Setelah percakapan itu, malam terasa lebih damai. Meski langit desa diguyur gerimis tipis, suasana hati Pak Haryo justru penuh kelegaan. Ia telah menyampaikan niatnya, dan dua perempuan yang paling ia hormati di dunia sudah memberinya restu. Ia bangkit dari duduknya, mengambil air wudhu, dan menunaikan salat tahajud di sudut rumah. Dalam sujud panjangnya, ia menangis. Bukan karena beban, tapi karena ia merasa diberi kekuatan untuk menolong satu jiwa yang hampir dilupakan. Ya Allah, jika ini jalan terbaik, mudahkanlah. Jangan jadikan niat ini tertutup oleh bisikan ego. Lindungi kami semua, bisiknya dalam doa. Pagi harinya, ia telah mantap. Ia akan melangkah mendatangi Bu Minah esok hari, tidak sebagai kepala desa, tetapi sebagai seorang lelaki yang ingin melindungi, menghormati, dan mencintai bukan karena keindahan fisik, tapi karena kemuliaan hati. Keesokan paginya, suasana desa masih diselimuti embun dan aroma tanah basah sisa hujan malam. Pak Haryo mengenakan pakaian sederhana, sarung, baju koko putih, dan peci hitam kesayangannya. Ia berjalan kaki menuju rumah Bu Minah, melewati jalan setapak yang dipenuhi daun jati gugur. Sesampainya di sana, Bu Minah sedang menyapu halaman kecil di depan rumahnya. Melihat kehadiran Pak Haryo, ia tampak gugup dan buru-buru membereskan sapu lidi. Pak Kades, maaf, rumah saya berantakan. Panjenengan kok pagi-pagi sudah kemari? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Haryo tersenyum hangat. Gak usah sungkan, Bu. Saya kesini bukan sebagai kepala desa, tapi sebagai seseorang yang ingin mengajak Ibu jadi bagian dari keluarga saya. Bu Minah terdiam. Sapunya terjatuh ke tanah. Panjenengan, maksudnya. Ia menatap lekat, seakan takut mendengar kelanjutan kalimat itu. Saya ingin menikahi Ibu, ucap Pak Haryo mantap. Saya tahu Ibu sudah tidak punya siapa-siapa. Saya cuma ingin memastikan Ibu nggak hidup dan meninggal dalam kesepian. Air mata mengalir di pipi keriput Bu Minah. Ia tak mampu berkata-kata, hanya memegangi dadanya yang terasa sesak oleh kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Setelah beberapa menit keheningan, Bu Minah perlahan bersuara. Suaranya bergetar, penuh kebingungan dan haru. Pak Haryo, saya ini siapa? Saya hanya janda tua. Sudah tak cantik, tak punya harta, dan tak punya masa depan. Kenapa panjenengan mau menikahi saya? Pak Haryo menunduk sejenak, lalu menatap Bu Minah penuh ketulusan. Karena Ibu adalah manusia yang mulia. Saya melihat Ibu sebagai sosok yang sabar, yang tidak pernah merepotkan siapapun meski dalam keadaan sulit.
Bukan karena kasihan, tapi karena ibu berhak untuk hidup dengan layak dan dihargai. Bu Minah menangis. Tangis yang tidak ia tahan, bukan karena sedih, tapi karena kehangatan yang menghampiri setelah bertahun-tahun kesepian. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Saya nggak pernah membayangkan akan dinikahi di usia seperti ini. Saya pikir hidup saya akan selesai dalam sunyi. Pak Haryo mendekat, lalu berkata pelan, "Kalau ibu mengizinkan, kita akan jalani ini dengan penuh hormat. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya ingin ibu merasa punya keluarga lagi." Bu Minah mengangguk perlahan, masih dengan air mata yang belum berhenti mengalir. Kabar tentang niat Pak Haryo menikahi Bu Minah menyebar cepat di desa. Sebagian warga terkejut, sebagian lain terharu. Banyak yang awalnya mengira itu hanya candaan atau kabar burung, tapi ketika hari pernikahan tiba, semuanya menjadi nyata. Acara sederhana digelar di musola kecil dekat rumah Bu Minah. Hanya karpet merah tipis, beberapa tikar, dan spanduk putih polos bertuliskan, "Walimatul Urs." Tidak ada musik, tidak ada pesta besar, hanya doa dan sholawat yang bergema dari bibir warga yang hadir. "Pak Kades luar biasa ya," bisik seorang ibu pada temannya. "Gak banyak lelaki yang mau menikahi janda tua demi tanggung jawab sosial." Saat ijab kabul diucapkan, suasana mendadak hening dan khusyuk. Suara Pak Haryo terdengar mantap, meski matanya berkaca. Bu Minah pun tak kuasa menahan tangis saat para ibu mencium tangannya dan mengucapkan selamat. Momen itu menjadi pembicaraan hangat, bukan karena kontroversi, tapi karena ketulusan. Bagi warga Karangjati, itu adalah hari yang menunjukkan bahwa cinta bisa lahir dari keikhlasan paling dalam. Hari-hari setelah pernikahan itu membawa perubahan besar dalam hidup Bu Minah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak lagi makan sendiri. Setiap pagi ada cucu-cucu tiri yang memanggil, "Nek Minah, sarapan yuk," atau sekadar duduk di pangkuannya sambil bercerita. Di dapur, ia mulai terbiasa memasak bersama Bu Sari dan Bu Lina. Awalnya canggung, namun suasana perlahan cair karena kehangatan yang diberikan tulus. Mereka memperlakukan Bu Minah bukan sebagai istri ketiga, tetapi sebagai ibu dan sesepuh yang dihormati. "Saya nggak nyangka, ternyata masih ada yang mau memeluk saya seperti keluarga," ucap Bu Minah suatu hari. Ia duduk di teras rumah sambil menggendong salah satu cucu kecil yang tertidur. Tak hanya dalam rumah, warga desa pun mulai lebih memperhatikan beliau. Banyak yang datang hanya untuk sekadar ngobrol, meminta doa, atau sekadar menyumbang beras. Hidup Bu Minah perlahan penuh warna, bukan lagi hitam putih. Beberapa minggu setelah pernikahan, Pak Haryo duduk di samping Bu Minah di bawah pohon mangga depan rumah. Mereka menikmati teh hangat sambil melihat anak-anak bermain. Udara sore berembus lembut. "Bu Minah," kata Pak Haryo sambil tersenyum, "ibu kelihatan jauh lebih ceria sekarang." Bu Minah menoleh, tersenyum lirih. "Saya baru tahu, ternyata kebahagiaan itu nggak harus mahal. Kadang cuma perlu seseorang yang mau menganggap kita berharga." Pak Haryo menatap langit sejenak, lalu menjawab, "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya percaya, setiap orang tua berhak hidup dengan tenang dan dicintai." Kata-kata itu menusuk relung hati Bu Minah. Ia memegang tangan suaminya, lalu berkata pelan, "Terima kasih, panjenengan telah menghidupkan lagi hati saya yang lama mati rasa." Mereka terdiam dalam hening. Tapi dalam diam itu, ada ribuan kata yang saling tersampaikan. Tentang syukur, tentang kasih, dan tentang kehidupan baru yang dimulai bukan dengan cinta muda, melainkan dengan cinta yang paling dewasa, ketulusan. Seiring waktu, tidak semua orang bisa memahami keputusan Pak Haryo. Beberapa warga mulai membicarakan pernikahan itu dari sisi negatif. Ada yang berbisik bahwa itu hanya pencitraan, atau bahkan menyebutnya tidak adil bagi dua istri sebelumnya. Suatu malam, Bu Lina, istri kedua, menangis diam-diam di dapur. Bu Sari, istri pertama yang lebih tua dan bijak, memeluknya sambil berkata, "Lina, kita semua dulu juga dinikahi karena rasa tanggung jawab. Panjenengan tahu, Pak Haryo bukan lelaki biasa.
Dia membawa kita bukan karena nafsu, tapi karena rasa ingin melindungi. Bu Lina mengangguk sambil menyeka air mata. Saya cemburu, Bu. Tapi saya juga lihat. Bu Minah memang sangat membutuhkan kasih sayang itu. Pagi harinya, Bu Lina menyapa Bu Minah dengan pelukan. Tangis mereka pecah, bukan karena marah, tapi karena mereka akhirnya sama-sama mengerti. Mereka tidak dipertemukan untuk bersaing, tapi untuk saling menyembuhkan. Beberapa bulan setelah pernikahan, Pak Haryo menemukan sebuah surat lusuh terselip di antara buku-buku tua di rak ruang tamu. Surat itu ternyata milik almarhum suami Bu Minah, ditulis bertahun-tahun lalu sebelum beliau wafat. Dengan suara berat, Pak Haryo membacakan surat itu di hadapan Bu Minah. Isinya sederhana, namun sangat menyentuh. Jika aku tak lagi di dunia ini, aku harap Minah tak hidup sendiri. Semoga ada orang baik yang mau menjaganya. Karena dia terlalu lembut untuk berjalan sendiri di dunia yang keras. Mata Bu Minah membasah. Saya bahkan lupa pernah menerima surat itu. Mungkin Allah sengaja menundanya agar dibaca di waktu yang tepat. Pak Haryo menggenggam tangan istrinya. Dan sekarang, ibu nggak lagi berjalan sendiri. Surat itu mereka bingkai dan letakkan di dinding ruang tamu, sebagai pengingat bahwa kasih sayang bisa hidup kembali, meski yang mencintai telah tiada. Setelah menjadi istri Pak Haryo, Bu Minah mulai rajin menghadiri majelis taklim di musola. Dulu, ia selalu duduk di pojok tanpa suara. Tapi kini ia sering diminta memimpin doa karena kelembutan suaranya dan ketenangan tutur katanya. Para ibu-ibu desa mulai menjadikannya teladan. Ia tak pernah berbicara buruk tentang masa lalunya. Justru sering menyampaikan pesan bahwa setiap kesulitan pasti membawa berkah, asal dijalani dengan sabar. Allah nggak pernah tidur, katanya saat mengisi kajian kecil. Kita mungkin merasa ditinggal. Tapi sebenarnya dia sedang menyiapkan pelukan dari arah yang tak kita sangka. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang. Bahkan anak-anak muda pun mulai sering mampir ke rumahnya, hanya untuk bertanya nasihat soal hidup. Bu Minah bukan lagi sekadar seorang janda tua. Ia menjadi cahaya kecil di tengah masyarakat, yang memancarkan ketenangan dan ketulusan. Namun, usia tak bisa dibohongi. Beberapa waktu kemudian, Bu Minah jatuh sakit. Tubuhnya mulai melemah. Tapi tak ada ratapan, tak ada keluhan. Ia hanya berkata lirih kepada Pak Haryo, "Saya bahagia, meski hidup saya singkat setelah ini, saya nggak menyesal." Pak Haryo dengan setia menemani setiap hari. Ia memandikan, menyuapi, dan mengimami Bu Minah setiap kali sholat di kamar. Istri-istrinya yang lain juga turut merawat, bergantian tanpa ada rasa iri. Yang ada hanya cinta. Di malam tertentu, Bu Minah memeluk suaminya sambil berkata, "Terima kasih, Pak. Panjenengan telah membuat saya merasa hidup seperti wanita seutuhnya, meski hanya sebentar." Tangis Pak Haryo tak bisa ia tahan. Ibu nggak hanya hidup, tapi ibu telah menghidupkan kembali cinta yang tulus di rumah ini. Bu Minah akhirnya berpulang dalam damai, pada pagi yang tenang saat adzan subuh berkumandang. Ia pergi dalam dekapan keluarga yang dulu tak pernah ia sangka akan dimilikinya. Pemakamannya dihadiri hampir seluruh warga desa. Tangis tak terbendung, bukan hanya dari keluarga, tapi dari mereka yang pernah disentuh hatinya. Dengan doa, dengan kebaikan, dengan senyum sabarnya. Pak Haryo berdiri di hadapan makam istrinya, menabur bunga sambil berdoa dalam diam. "Ibu, terima kasih telah menunjukkan pada kami bahwa cinta sejati bukan soal usia, bukan soal kecantikan, tapi soal keikhlasan memberi dan menerima." Kini, foto Bu Minah tergantung di ruang tamu rumah Pak Haryo, diapit oleh bingkai ayat Al-Quran dan surat dari almarhum suaminya dulu. Sebuah kisah cinta yang tidak biasa, tapi meninggalkan jejak yang luar biasa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang cinta hadir bukan dari nafsu atau kecantikan, tapi dari rasa iba yang tulus dan niat untuk berbagi kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga kita semua bisa meneladani nilai-nilai kasih sayang yang hakiki.